Bayangkan gimana rasanya ketemu dengan seseorang yang membunuh kita di kehidupan masa lalu dan pada kehidupan ini kita berhadapan dengannya. Rahayu teman-teman, sekali lagi saya akan membahas tentang reinkarnasi. Kenapa saya ngebahasnya lagi? Karena banyak request dari para penonton dan masih penasaran tentang reinkarnasi. Memang masih banyak yang skeptik, tapi kesini-sininya mulai banyak orang-orang yang lebih bisa menerima reinkarnasi dan juga ingin lebih memahami apa itu reinkarnasi. Dan yang jelas ada suatu research di Amerika bahwa ternyata anak-anak muda yang dari umur 18 tahun sampai 45 tahunan itu mereka tuh lebih bisa menerima reinkarnasi. Sedangkan yang di atas umur 50 atau 55 agak skeptis tentang reinkarnasi. Kali ini saya akan cerita beberapa cerita-cerita yang based on true stories tentang reinkarnasi. Ada yang cerita seru pertama ini ya. Ceritanya itu ada seseorang di Turki namanya Karanfil Tutuşmuş. Namanya sulit banget, Tutuşmuş ya. Dan ketika dia hamil, dia itu didatangkan sebuah mimpi dan di mimpinya ada seorang laki-laki namanya Selim Fesli dengan muka yang berlumuran darah. Dia kaget, tapi dia pikir itu hanya mimpi aja. Lalu dia akhirnya melahirkan seorang anak dan dia beri nama yang namanya Semih. Ketika si Semih ini sudah mulai bisa bicara, dia tuh cerita ke si ibunya. Dia cerita dan ngotot bahwa nama saya itu Fesli. Dulu tuh saya namanya Fesli. Nah kan si ibunya bingung ya. Tetapi dia pernah ingat, oh ini kan saya pernah mimpi. Lalu saya Fesli ini memang tinggalnya tuh di sebuah desa yang memang dekat dengan di mana Semih dan Karanfil itu tinggal di sana. Nah, ketika si Semih ini sudah umur 4 tahun, dia jalanlah ke kampungnya si Fesli karena emang nggak jauh. Ya di sana makanya luar negeri umur 4 tahun dia bisa jalan-jalan. Dia akhirnya ketemu rumahnya si Fesli ini dan dia ketemu dengan istrinya. Berarti apa ya istrinya di kehidupan sebelumnya. Dia ketemu anak-anaknya yang sudah dewasa. Dan dia tuh pas denger cerita-cerita gimana si Fesli meninggal. Wah ini ceritanya klop banget dengan memori si Semih. Si Fesli ini matinya tuh ditembak oleh tetangganya. Tapi ceritanya si tetangganya selalu ngaku bahwa itu kecelakaan karena waktu itu lagi berburu. Padahal si Semih ini inget banget ketika dia jadi Fesli, dia itu berantem sama si tetangganya gara-gara ini kan namanya juga desa peternakan dan mereka tuh beternak kuda ya. Nah pada saat mereka berantem itu adalah berantem karena kudanya ini makan rumputnya di pekarangan yang tetangganya dan sebagainya, berantemlah mereka dan si Fesli ditembak. Nah memori ini sangatlah kuat ya. Ketika si Semi sudah beranjak dewasa, akhirnya apa? Ketemu dong dengan tetangganya. Bayangkan gimana rasanya ketemu dengan seseorang yang membunuh kita di kehidupan masa lalu dan pada kehidupan ini kita berhadapan dengannya. Apa yang dilakukan oleh Semi? Dia lemparin batu si tetangganya itu. Tapi dia gak membalas dendam karena dia menyadari, wah kalau saya bunuh dia lagi, dia akan lahir kembali dan dendam lagi kepada saya. Karena menyadari bahwa bisa terjadi reinkarnasi, makanya si Semi akhirnya hanya ngelemparin batu pada si tetangganya tersebut. Itu cerita yang cukup menarik ya. Ada cerita yang menarik lagi di mana seorang anak kecil dia ingat bahwa kehidupan di masa lalunya itu di past life-nya dia adalah seorang perempuan dan dia mati di sebuah kebakaran. Ketika ibunya Luke, nih si Luke tuh yang anak umur 5 tahun ini,
dia tuh suka bingung si Erika, ibunya Luke. Soalnya si Luke tuh suka punya kebiasaan kalau dikasih mainan, tuh si Luke-nya bilang, "Oh ini Pam," gitu. Nah, pertama nggak dianggap serius, tapi si Luke tuh terus saja cerita, "Dulu ketika aku jadi perempuan, rambutku hitam dan aku seneng pakai anting yang dikasih sama ibuku." Suatu saat si Erika penasaran, dia tanya sama Luke, "Luke, Pam itu siapa?" Ceritalah si Luke. Si Luke ceritanya menarik sekali. Dulu ya aku seorang perempuan, terus aku mati dan aku akhirnya ke surga. Nah ini kan cerita anak kecil ya. Aku ke surga, terus ketika aku bertemu Tuhan, terus akhirnya Tuhan nyuruh saya untuk lahir kembali. Dan ketika saya terbangun, ya saya jadi anak mama. Akhirnya si Erika tambah penasaran. Dia terus minta untuk Luke bercerita. Terus si Luke cerita bahwa dia tuh dulu tinggalnya di Chicago dan dia tuh sering banget naik kereta. Ketika si Luke cerita caranya dia waktu itu meninggal gimana, dia tuh membuat suatu gesture gitu, gerakan bahwa kayak dia tuh jatuh loncat dari suatu gedung. Ya tuh mati. Akhirnya si Erika carilah di Google. Dia penasaran, dia cari. Ternyata dia menemukan sebuah cerita di mana ada kebakaran di sebuah hotel namanya Paxton Hotel di Chicago. Dan itu terjadi tahun 1993 di bulan Maret. Memang ada 19 orang yang meninggal dan salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Pam Robinson. Dan si Pam Robinson ini memang dia loncat dari jendela. Erika nggak tahu bagaimana si Luke bisa memperoleh kisah tersebut. Kayaknya nggak mungkin karena dia masih umur 5 tahun. Dan Luke juga belum pernah ke Chicago. Baru di situ Erika menyadari, iya nih, kayaknya reinkarnasi itu nyata. Wah itu kan bayangin ya, inget gitu waktu itu matinya gimana. Nah yang menarik lagi, ada anak kecil yang lahir di dunia ini dan ternyata dia adalah reinkarnasi dari kakeknya. Sebelumnya kan saya pernah menjelaskan di video tentang reinkarnasi sebelumnya, ada yang saya sebut nama seorang profesor yaitu Profesor Dr. Jim Tucker. Dia ini yang benar-benar meneliti tentang reinkarnasi dan di situ dia akhirnya meneliti seorang anak yang bernama Sam. Nah si Sam ini dia yakin bahwa dia reinkarnasi dari kakeknya. Sampai umur 4 tahun si Sam tuh belum pernah melihat foto kakeknya. Nah suatu saat ketika neneknya meninggal, mereka lagi lihat-lihat foto-foto masa lalu lah ya. Orang tuanya tuh lagi ngeliat-liat foto-foto masa lalu. Ketika ada foto kakeknya, si Sam langsung nunjuk fotonya. Itu kan mobil aku. Bingung kan orang tuanya. Karena Sam dan keluarganya itu berlatar belakang dari yang tidak percaya sama sekali tentang reinkarnasi. Tapi akhirnya ibunya si Sam ini mulai percaya dengan adanya reinkarnasi setelah cerita-cerita si Sam. Karena digali sama ibunya, inget apa aja. Dia banyak cerita tentang kehidupan si kakeknya di masa lalu dan itu benar-benar bisa dikonfirm ceritanya. Yang paling menarik lagi adalah dia cerita bahwa adik perempuannya itu telah menjadi ikan. Bingung nih, wah ini jangan-jangan fantasi nih kok menjadi ikan. Ternyata itu adalah kata-kata yang diucapkan dari Sam yang masih 4 tahun itu kan belum bisa memformulasikan kata-katanya dengan benar. Itu tuh menceritakan bahwa adik perempuannya si kakeknya itu matinya tuh memang terbunuh dan dibuang di sebuah sungai. Sehingga ketika ditemukan mayatnya ngambang seperti ikan mati. Itu buat shock si ibunya dan keluarganya yang lain, terutama si ibunya karena yang lebih sering menggali ceritanya adalah ibunya. Tapi akhirnya karena cerita tentang kematian adik dari kakeknya itu begitu tragis, mereka gak mau menyampaikannya kepada si Sam. Mau percaya gak percaya, akhirnya kalau terjadi pada seseorang dan kita bisa mengkonfirmasikan ceritanya, tidak bisa dipungkiri lagi ya. Dan yang paling menarik adalah pengalaman saya pribadi. Jadi ada suatu retreat ya di tempat kami di Ciawi, One Earth Retreat Center. Nah kan klien-klien pada berdatangan, kebetulan memang
waktu itu ada retreat yang berkaitan dengan memutuskan karma. Namanya Liberating Karmic Binding. Nah, ada seorang klien yang datang dan saya belum pernah ketemu dengannya. Lalu ketika dia keluar dari mobil, saya pas ngelihat dia tuh kayak familiar sekali. Terus saya bilang, kita pernah ketemu gak ya? Terus dia dengan bercanda, kok iya ya familiar ya, tapi belum pernah ketemu, mungkin muka saya pasaran gitu, seperti itu. Nah, karena kan retreatnya 2 hari waktu itu, terus akhirnya kita sempat cerita-cerita. Dia akhirnya ngaku begini, Mbak, aku tuh ya sebenarnya berteman dengan teman ini ya, teman si A. Nah, teman si A itu memang teman saya juga dulu, udah lama udah berpisah lah, udah lama nggak pernah ketemu lagi. Dan di suatu sesi mereka pernah melakukan suatu regresi. Yang lucunya itu ternyata ketika dulu saya regresi juga, saya tuh ketemu sama teman saya itu di past life. Di past life yang waktu itu pada zaman di kerajaan Jawa lah, somewhere gitu, kerajaan di Nusantara lah. Dan ternyata si klien ini juga dia bertemu dengan temanku di past life yang sama. Makanya kenapa saya familiar dengan dia dan dia juga familiar dengan saya, tapi nggak tahu kapan ketemunya. Pas cerita past life ini baru kita wah ternyata kita pernah ketemu di kehidupan itu. Begitulah teman-teman cerita-cerita tentang past life regression, dan jika ingin tahu lagi tentang past life regression itu seperti apa, silakan baca buku ini Soul Awareness oleh guru saya Bapak Anand Krishna. Ada cerita-ceritanya juga di sana dan juga menjelaskan bagaimana kok arwah kita tuh bisa pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya. Semoga Anda bisa menikmati cerita-cerita ini, dan jika Anda ingin request video-video yang lainnya silakan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk diklik subscribe dan of course share video ini, semoga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Salam sehat dan bahagia selalu dari saya Ma Archana, mohon pamit.